Baik, Salve, salam sejahtera untuk kita semua, yang lebih terkhusus terhadap anak-anakku sekalian kelas 8 dari kelas A sampai kelas D. Baik, hari ini adalah hari pertemuan ke-6, di mana sudah bergulirnya waktu, kita sudah memasuki bulan berikut, yaitu bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan ujian tengah semester. Oleh sebab itu juga saya tetap memberi support buat anak-anak sekalian, tetap belajar, tetap fokus untuk pembelajaran online ini. Karena kemarin sebenarnya untuk mata pelajaran tertentu atau mata pelajaran ujian nasional itu sebenarnya sudah ada jam-jam tatap muka, di mana sudah beberapa bulan ini, kurang lebih sudah 6 bulan kita melakukan pembelajaran online. Dan kemarin sudah sempat Kota Kupang sudah masuk dalam zona hijau, tetapi kemarin diinformasikan lagi bahwa pembatalan lagi karena Kota Kupang termasuk dalam wilayah zona merah. Untuk itu, Pak tetap mengajak untuk kita semua tetap waspada, karena virus ini adalah virus yang bahaya sekali. Untuk itu tetap kita selalu ikuti arahan-arahan dari orang kesehatan, tetap masker, jauhi kerumunan, selalu cuci tangan, dan kita selalu berada di rumah. Baik, hari ini kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran bola besar, bola kecil, dan berikut kita akan belajar tentang atletik. Kemarin kelas 7 kita sudah belajar apa itu atletik. Jadi atletik ini adalah ibu dari semua cabang olahraga. Jadi kita seperti Pak memberi contoh lari, lompat, lempar, dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari atletik. Jadi atletik ini adalah bagian dari semua dari cabang olahraga, karena semua cabang olahraga itu adalah dasarnya dari atletik. Oke. Sekarang Pak akan menjelaskan itu bagaimana pengertian, bagaimana teknik dasar dari atletik itu, bagaimana nanti akan masuk di nomor lari, lompat, lempar, beserta gambarannya atau penjelasannya. Sekarang kita akan belajar apa itu sebenarnya atletik. Jadi atletik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang berarti adalah kontes. Atletik ini juga merupakan cabang olahraga yang diperlombakan, yaitu kurang lebih pada Olimpiade pertama pada 776 sebelum Masehi. Apa itu atletik? Jadi atletik ini adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan lompat. Jadi itu yang dikatakan ibu dari semua cabang olahraga itu adalah atletik. Nah, atletik ini juga tidak sendiri. Atletik ini adalah dia mempunyai suatu wadah atau suatu organisasi internasional, sering disebut AAF atau dengan kepanjangan International Association of Athletics. Jadi ini adalah dari kelas 7 kemarin Pak sudah memberikan catatan, kita cuma pengembangan dan penambahan saja. Jadi itu adalah IAAF atau yang sering disebut dengan International Association of Athletics.
Federation merupakan induk organisasi atletik internasional. IAAF ini dibentuk pada tahun 17 Juli 1912. Awalnya organisasi ini bernama International Amateur Athletic Federation. Organisasi ini dibentuk oleh 17 perwakilan atlet nasional dari kongres pertamanya di Stockholm, Swedia sejak Oktober 1993. Organisasi ini berkantor pusat di Monaco. Nah, sekarang kita masuk di organisasi nasional. Jadi organisasi nasional ini adalah PASI. Jadi tulisan biasa PASI, yaitu induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau yang disebut PASI. Sekarang perincian untuk nomor-nomor atletik itu dibagi atas 4 ya. Yang pertama adalah nomor lari, nomor lompat, nomor lempar, dan nomor jalan. Jadi ini termasuk mencakup semua dari semua cabang olahraga adalah ini adalah bagian dari atletik atau bagian dari ibu dari semua cabang olahraga itu yang disebut atletik. Sekarang kita masuk ke nomor lari. Nomor lari dibagi menjadi 3, yaitu jarak pendek, menengah, dan jarak jauh. Untuk pengertian umum, lari jarak pendek adalah lari yang menempuh kurang lebih jarak antara 50 meter sampai dengan jarak 400 meter. Oleh karena itu, kebutuhan utama untuk lari jarak pendek adalah kecepatan. Jadi untuk lari pendek adalah sprint atau kecepatan. Yang kedua, gerakan lari jarak menengah atau nomor lari jarak menengah, yaitu kurang lebih 800 meter atau 1500 meter dan sampai 3000 meter. Jadi itu adalah nomor jarak menengah. Sedikit berbeda dengan gerakan lari jarak pendek. Pada garis besarnya, perbedaan itu terutama pada cara kaki menapak. Jadi itu yang disebut jarak menengah atau lari dengan kecepatan-kecepatan biasa ya, itu disebut jarak menengah. Yang ketiga, lari jarak jauh. Untuk lari jarak jauh atau yang sering disebut dengan maraton, olahraga ini dilakukan dalam lintasan yang berjarak 3000 meter ya. 3000 meter itu disebut 3 km ya ke atas, atau 5000 meter atau 5 km. Sampai jauh itu 10.000 meter atau 10 km. Sedangkan maraton dan juga cross country harus dilakukan di luar stadion kecuali start dan finish. Ketahanan fisik dan mental merupakan keharusan bagi pelari jarak jauh, karena ini adalah pelari yang sangat jauh ya, dengan mencakup ya, nomor lari yang sangat banyak sekali atau sangat panjang sekali ya. Itu mencapai 3000 meter sampai 10.000 meter atau 3 km sampai dengan 10 km. Itu yang disebut lari jarak jauh. Baik, untuk atletik ini saya rasa pembelajaran untuk nomor-nomor lari, jenis-jenis lari saya rasa cukup sampai di sini. Sebagaimana atletik ini kita akan membahas ada 3 bagian itu atau 4 bagian yang tadi sudah dijelaskan, yaitu nomor lari, lompat, jalan, dan seterusnya. Itu nanti kita akan belajar, tapi hari ini kita cukup sampai di sini. Cukup kita pembelajaran tentang nomor lari. Mungkin dari Pak sampai di sini saja. Tetap belajar, selalu mempraktekkan dengan hal-hal teori itu. Tetap kita selalu belajar dan selalu diskusi dengan guru. Kalaupun belum paham, Pak selalu siap untuk memberikan penjelasan ulang atau memberikan materi-materi pokok yang berkaitan dengan atletik atau materi-materi PJOK. Mungkin dari Pak seperti itu dulu. Sekian dan terima kasih.
Salve.